Seorang perempuan, kemuliaan daripada seorang perempuan, hasab itu aslinya adalah kemuliaan ditinjau dari sisi nenek moyang mereka, kerabat-kerabat mereka. Kata-kata hasab ini diambil dari kata-kata hisab karena orang-orang Arab ketika saling membanggakan itu mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, menyebutkan jasa-jasa nenek moyang mereka, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan daripada kaum mereka. Jadi semuanya dihitung. Jadi keutamaan mereka, jasa-jasa nenek moyang mereka semuanya dihitung sehingga dimenangkan kepada orang-orang yang eh, jumlahnya lebih banyak, ini dimenangkan atas yang lain. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kata-kata hasad itu bisa diartikan harta. Hanya saja pendapat ini sangat lemah. Kemudian kata-kata gharib yang kedua dari hadis ini adalah taribat yadaka. Taribat yadaka maknanya secara bahasa adalah kedua tangan bertemu dengan debu, dan itu merupakan kata-kata kinayah dari sebuah kefakiran. Sehingga di dalam hadis taribat yadak ini ada pembuangan syarat atau ada syarat yang dikira-kirakan. Ai ilam tatazawwaj dzatadin iftaqorta. Jadi kalau kamu tidak menikahi seorang perempuan yang kuat agamanya, maka kamu akan menjadi fakir. Muskilul ahadis, beberapa kejanggalan yang terletak di dalam hadis ini. Yang pertama adalah kata-kata fatfar bidatitin taribat yadak. Karena kata-kata fatfar bidatitin taribat yadak itu ada kemungkinan hanya sekedar memberikan kabar bahwa orang yang menikah tidak karena faktor agama akan menyebabkan orang yang menikah itu fakir. Ada kemungkinan bahwa fatfar bidatin ini adalah insya, dalam artian mendoakan terhadap seseorang yang menikah yang motivasinya bukan karena agama. Jadi didoakan orang tersebut agar fakir apabila tujuan pernikahannya tidak karena faktor agama. Nah, kalau diartikan semacam itu, tentunya hadis ini menjadi muskil, menjadi dipertanyakan. Karena apa? Karena kalau itu ikhbar, memberikan kabar bahwa laki-laki yang menikahi perempuan bukan karena faktor agama akan menjadi fakir, sementara yang kita lihat itu berbeda dengan isi daripada kabar itu. Jadi fal waqi' bihilafihi. Soalnya banyak sekali orang-orang yang menikah bukan karena faktor agama, kenyataannya mereka tidak menjadi fakir. Kemudian apabila hadis tersebut ini diartikan doa, bagaimana Kanjeng Nabi yang mempunyai sifat Raufur Rahim pada umatnya, itu mendoakan terhadap umatnya yang tidak melakukan keharaman. Jadi menikahi seorang perempuan bukan karena faktor agama itu kan tidak diharamkan. Nah, bagaimana bisa Kanjeng Nabi mendoakan buruk, mendoakan fakir terhadap umatnya yang tidak melakukan keharaman? Tentunya itu tidak logis, ada. Nah, kemudian eh, muallif yang menyarai kitab ini mengatakan
Wa nahtaru fil jawab annal murad ad-du'a. Ya kita sepakat bahwa pengertian daripada taribat yadak itu memang kandungannya doa. Lakin al murad, lakin laisal murad hakikatat doa. Akan tetapi yang dimaksud daripada taribat yadak itu bukan hakikat doa, tapi maksud sebenarnya adalah mengingatkan, mewanti-wanti agar laki-laki ketika menikahi seorang perempuan hendaknya ditekankan masalah agama. Jadi tujuannya bukan doa murni, tapi hakikatnya hanya sekedar mengingatkan saja. Ngoten. Jadi bukan berarti kan yang Nabi mendoakan buruk terhadap umatnya, bukan. Tapi hanya sekedar mengingatkan bahwa hendaknya seorang laki-laki ketika menikahi seorang perempuan, itu dasar utamanya adalah faktor agama. Model-model pernyataan semacam ini banyak terjadi di kalam Arab seperti ma baluhu kutiat unukuhu. Apa yang terjadi pada orang itu? Mudah-mudahan lehernya terlepas. Nah, mudah-mudahan lehernya terlepas. Ini kesannya memang doa, tapi yang dimaksud bukan hakikat doa. Jadi walayak siduna doa. Jadi sebenarnya mereka mengucapkan hal itu tidak dalam konteks mendoakan buruk, hanya sekedar menyesalkan perbuatan itu apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Kemudian pengambilan hukum atau hukum yang bisa kita ambil dari hadis tersebut di atas, dalal hadis ala ibahatin nikah li ayyi gharadin minal aghrad allati dzakaraha. Hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa nikah dengan tujuan apapun, dengan tujuan salah satu yang telah disebut, salah satu dari empat hal yang telah disebutkan tadi itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Baik alasannya itu bersifat diniyah atau dunyawiyah. Cara pengambilan dalilnya adalah, atau metode pengambilan dalilnya adalah, hadis tersebut memberikan kabar bahwa empat hal tersebut merupakan hal-hal yang menjadi motivasi di seorang laki-laki di dalam mengawini seorang perempuan. Jadi ini merupakan apa? Kabar bahwa yang terjadi di masyarakat bahwa motivasi seorang laki-laki dalam mengawini perempuan ya salah satu dari empat hal itu. Wa annahu waqa'al amru bidzalik. Bukan berarti ada perintah untuk melakukan hal tersebut. Bal dhairuhu ibahatun nikah likos kulli min dzalik. Bahkan secara dohir diperkenankan menikah dengan salah satu tujuan dari empat tujuan yang ada tadi. Akan tetapi tujuan yang paling utama diterapkan adalah tujuan yang didasarkan pada faktor agama. Lakin konstitutif aula, ngoten mawon. Jadi boleh-boleh saja niat mengawinnya lagi karena faktor hartanya, faktor kecantikannya, faktor nasabnya, boleh-boleh saja. Hanya saja Kanjeng Nabi menekankan agar memilih faktor agama, karena hal itu lebih utama. Fil hadis yang kedua, fil hadis ilajun muskilatun, ilaju muskilatih tiaril insan sarika hayatih. Di dalam hadis ini terdapat solusi problem manusia di dalam memilih pasangan hidup. Jadi dalam hadis ini ada solusi di dalam mengatasi problem manusia di dalam memilih pasangan hidup.
Jadi di dalam hadis ini menyarankan agar lebih menitik tekankan dalam faktor agama. Wa annahu la yanbaghi ayyakuna madar ikhtiyar ala amrin dunyawiyin. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak seyogyanya tolok ukur pemilihan seorang istri itu hanya dikarenakan perkara yang bersifat duniawi saja. Bal yakunul aslu huwaddin. Hendaknya yang menjadi faktor dipilihnya pasangan itu adalah faktor agama. Fa inna lisuhbati asaroha fil insan. Karena kebersamaan ini sangat memberikan pengaruh pada manusia. Jadi kebersamaan manusia dengan istri ini sangat berpengaruh pada manusia itu sendiri. Artinya, arti daripada hadis itu adalah yang layak bagi orang yang mempunyai agama, yang mempunyai harga diri, hendaknya tujuan utama di dalam memilih segala sesuatu hendaknya mendahulukan faktor agama. Jadi annala ibdiddin wal muru'ah ayyakunaddin matmahanadorihi fi kulli syai'. Jadi yang layak bagi orang yang mempunyai agama yang kuat, yang mempunyai harga diri yang tinggi, hendaknya di dalam memilih segala sesuatu itu didasarkan pada faktor agama. Apalagi di dalam memilih pasangan. Jadi apalasiyama fimantatu lusubatu, apalagi di dalam memilih pasangan yang mana kita tahu pasangan ini akan membersamai kita dalam masa yang lama sekali. Fa'amarun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bitahsili sahibat tiddin. Sehingga di dalam hadis ini Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk mendapatkan istri yang punya agama yang kuat. Alladzi huwa ghayatul bughyah, di mana agama yang kuat ini merupakan puncak daripada tujuan. Sehingga di dalam redaksi hadis yang lain di sana dijelaskan fa'alaika bidzatiddin. Jadi diperintahkan untuk memilih seorang istri yang kuat agamanya. Wa fi hadis Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazawwajun nisa li husnihinna fa'asa husnuhunna ayyuradiyahunna wa la tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tudghiyahunna wa la tazawwajuhunna 'ala din wala amatun sauda khorma dzatu dinin afdal. Di dalam hadis yang lain menegaskan hal itu bahwa Nabi Muhammad SAW melarang laki-laki untuk menikahi perempuan karena faktor kecantikannya, karena bisa jadi kecantikan dari perempuan itu bisa membahayakan terhadap perempuan-perempuan tersebut. Dan di dalam hadis ini Kanjeng Nabi juga melarang menikahi perempuan karena faktor harta, karena bisa jadi harta mereka ini membuat perempuan-perempuan tadi menjadi melebihi batas di dalam melakukan tindakan-tindakan. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas dalam artian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan karena mereka punya harta yang banyak. Kemudian di dalam hadis Abdullah bin Amr ini Kanjeng Nabi menekankan lagi walakin tazawwajuhunna 'ala din. Akan tetapi kawinilah perempuan dengan dasar agama. Dan Kanjeng Nabi menegaskan wala amatun sauda hormat dzatu dinin afdal. Seorang budak hitam kelam yang
telinganya robek, akan tetapi punya agama yang kuat, itu lebih baik daripada yang lain. Wa min huna akadal hadis al-hassa. Dari sini menjadi nampak bahwa hadisnya Abdullah bin Umar ini memotivasi hal itu. Karena itu kanjeng Nabi fatwa bidatin tarifat yata. Kemudian yang ketiga yang bisa kita gali dari hadis tadi adalah hendaknya di dalam konsep pernikahan itu kita menjaga kafaah, menjaga keseimbangan nasab. Sehingga disunahkan bagi orang yang punya nasab untuk mengawini perempuan yang punya nasab juga. Kecuali ketika terjadi eh, pertentangan antara nasab dengan agama, maka yang lebih didahulukan tetap faktor agama. Jadi illa inta arodan nasab ma'adin fayuqaddimu dzataddin. Jadi ketika ada seseorang yang punya nasab, kemudian mengawini perempuan yang tidak punya nasab, tapi faktor keagamaannya kuat, maka itu juga tetap ditekankan. Wa kadza fi kullin. Istadalla ba'dul malikiyah min qawli wali maliha anna lizaut al-istimta' bima lizaujah. Fa in tabat nafsuha bidzalik halalahu wa illa falahu min dzalik qadru ma badalalaha. Sebagian ulama yang bermadhab Maliki menyatakan dari kata-kata walima liha ini beliau mengatakan bahwa seorang suami boleh memanfaatkan harta istrinya, menggunakan memanfaatkan harta istrinya. Apabila hatinya istri rela, maka hal itu halal dilakukan. Apabila hati sang istri tidak rela, hartanya digunakan oleh suami, maka suami tetap diperkenankan untuk menggunakan harta istri tersebut, tapi dalam kadar yang sesuai dengan mahar yang ia telah berikan. Jadi andaikan suami itu memberikan mahar 1 juta, maka menurut Ba'dul Malikiyah ini, ketika sang istri tidak rela kalau hartanya digunakan oleh suami, suami tetap boleh, tapi eh, dalam kadar hanya 1 juta tadi, sesuai dengan mas kawin yang telah ia berikan pada istrinya. Nah, kemudian pengarang daripada kitab ini mengatakan wahada ra'yun khotir. Pendapat sebagian Malikiyah ini sangat membahayakan karena pendapat ini bisa menyebabkan seorang laki-laki menguasai harta istrinya dengan cara yang tidak benar. Jadi pendapat ini bisa menyebabkan seorang laki-laki menguasai harta-harta istrinya dengan cara yang tidak benar dan istidlal dengan hadis tersebut ini tidak tepat secara mutlak. Jadi wal istidlal bil hadis ghairu warid itlaqan. Jadi istidlalnya Ba'dul Malikiyah dengan hadis tersebut ini tidak bisa dibenarkan secara mutlak. Mengapa? Li'annahu laisa fil hadis hada tafsil. Karena di dalam hadis itu tidak ada pentafsilan semacam itu. Pentafsilan kalau istrinya rela boleh keseluruhan digunakan, kalau istrinya tidak rela maka suami boleh menggunakan dalam kadar yang sesuai dengan mahar yang ia berikan, tidak ada sama sekali. Walayan hasiru qasdun nikahil mar'ah li ajli maliyah fistimta'i zawud bihi. Alasan yang berikutnya adalah bahwa tidak menikahi seorang perempuan ini tidak terbatas karena tujuan untuk
memanfaatkan harta sang istri. Jadi bukan karena itu saja sebetulnya. Jadi menikahi seorang perempuan karena faktor harta itu tujuannya bukan semata-mata hanya untuk memanfaatkan harta sang istri, bukan itu saja. Akan tetapi terkadang ada tujuan lain yang lebih baik daripada hal itu, yakni dia mengawini seorang perempuan yang kaya dengan harapan anaknya nanti mendapatkan warisan dari harta tersebut sehingga anak-anaknya nanti tidak kerepotan di dalam mencari harta. Atau seorang laki-laki menikahi istri yang kaya itu dikarenakan dengan menikahi istri yang kaya, sang suami tidak repot-repot ngoyo di dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sang istri. Kauli kauniha tastagni bimaria angka surati mutalabati bima yahtaju ilaihi nisa wa nawi dzalik. Karena faktor itu. Jadi faktor menikahi perempuan yang kaya bukan hanya untuk memanfaatkan saja sebagaimana yang diklaim oleh sebagian Malikiyah sehingga pendapat yang diutarakan oleh beliau ini termasuk pendapat yang sangat membahayakan karena bisa menjadi sarana seorang laki-laki menguasai harta istrinya dengan cara yang tidak benar. Ad-du'a lil mutazawwij. Kita akan membahas hadis tentang doa yang semestinya kita lantunkan, kita ucapkan kepada orang yang barusan menikah. Wa anhu radhiyallahu an diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam idza raffa'a insanan idza tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fil khair. Kanjeng Nabi ketika mengucapkan kata-kata selamat pada seseorang yang baru menikah, Kanjeng Nabi mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Sahahal hadis man arafta. Hadis ini telah disahihkan oleh orang-orang yang telah kalian kenal, yakni wasohahu Turmudi, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban di dalam hadis sebelumnya niku. Kemudian Imam Hakim menyatakan hadis ini tergolong hadis sahih yang memenuhi syaratnya Imam Muslim. Hanya saja Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Walam yukhrijahu. Dan Imam Dahabi ini sepakat dengan Imam Hakim yang menyatakan bahwa hadis karena idza rafa insanan idza tazawwaja qala barakallahu lak ini merupakan hadis yang sahih yang memenuhi syaratnya Imam Muslim meskipun Imam Muslim dan Imam Bukhari itu sendiri tidak meriwayatkan hal tersebut. Pendapat yang diutarakan oleh Imam Hakim ini diamini oleh Imam Zahabi. Lakin madarul hadis indahum kullihim ala Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Hadis tersebut ini bermuara menurut ulama secara keseluruhan hadis Rafa'ah tadi itu bermuara pada perawi yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Suhel bin Abi Soleh dari ayahnya dari Abi Hurairah. Wa fi Abdul Aziz wa Suhel kalamun. Hanya saja
perawi yang namanya Abdul Aziz dan Suhel ini banyak dikomentari oleh ulama. Ibnu Ma'in dan Imam Al-Ijli memberikan komentar bahwa Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi ini termasuk tokoh yang bisa dipercaya. Sementara Abu Zar'ah mengatakan bahwa Abdul Aziz ini adalah seseorang yang hafalannya buruk, gampang lalian. Imam Nasai mengatakan bahwa Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi ini tidak kuat hafalannya. Sementara Suhel bin Abi Soleh, ini Abu Hatim mengatakan hadisnya bisa dicatat, akan tapi tidak bisa dibuat dalil. Hadis yang diriwayatkan oleh Suhel bin Abi Soleh ini bisa dicatat, tapi tidak bisa dibuat dalil. Beda lagi dengan Imam Nasai yang menyatakan bahwa ini tidak masalah digunakan. Laisa dibahas. Hanya saja ulama menyatakan bahwa Suhel bin Abi Soleh ini di akhir umurnya ini hafalannya banyak yang hilang. Dan ikhtalat atau hadithu fi akhir umri. Wal jawab annahu taqawwal hadis bisyahid an an Aqil bin Abi Thalib. Menjawab kelemahan tersebut, pengarang kitab ini mengatakan bahwa hadis tersebut menjadi kuat dengan hadis-hadis yang menguatkan, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Aqil bin Abi Thalib yang menyatakan kulu kama qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, barakallahu fikum wa baraka alaikum. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Muhammad dan Suhel bin Abi Soleh, hadis tadi itu, ini meskipun doif, karena sebagian parawinya ada yang bermasalah menurut sebagian ulama, ini diperkuat oleh hadis yang menguatkan, yakni hadisnya Aqil bin Abi Thalib yang memerintahkan agar kita berdoa sebagaimana doanya Rasulullah, yaitu barakallahu fikum wa baraka alaikum. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Ibnu Majah, dan seluruh rawinya ini termasuk rawi-rawi yang bisa dipercaya. Dan wa yashhadu li asli hadis Anas anna Abdurrahman bin Auf lamma qala lin Nabi sallam inni tazawwajtu qala lahu barakallahu lak aw lim walau bisatin. Hadisnya Suhel bin Abi Shalih tadi juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menjelaskan bahwa Abdurrahman bin Auf ketika matur kepada Kanjeng Nabi bahwa ia telah melakukan perkawinan, telah melakukan pernikahan, Kanjeng Nabi mendoakan Abdurrahman bin Auf dengan doa barakallahu lak. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepadamu, aulim walau bisyatin. Adakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Nah, hadis ini hadis yang kuat karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana di dalam kitab Bukhari judul babnya adalah kaifa yud'a lil mutazawwij, bagaimana kita mendoakan pada orang yang barusan menikah. Kalau di dalam hadis Muslim terletak di dalam bab sodaq,
di dalam bab yang menjelaskan tentang mas kawin. Al-istimbat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Suhel bin Abi Soleh dan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi ini dapat digali sebuah hukum, yaitu disunnahkannya mengucapkan doa selamat kepada orang yang barusan menikah, yakni mendoakan orang yang barusan menikah dengan doa barokah dan dengan doa agar mereka mendapatkan kebaikan. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh eh, pakar-pakar fikih, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tasuki, dalam kitab Manhul Jalil, dalam kitab Mughni, semuanya menyatakan bahwa mendoakan terhadap seseorang yang menikah dengan barokah dan kebaikan itu adalah dianjurkan, disunnahkan. Wa aslu tarfiyah annahum kanu fil jahiliyah yaquluna lil mutazawwid birrifa wal bani. Asal mula istilah tarfiyah itu adalah orang-orang Arab pada masa jahiliyah itu mengatakan pada seorang laki-laki yang barusan menikah, mengatakan dengan ucapan birrofa'i wal banin, yang artinya adalah selamat atas pernikahan dan mudah-mudahan dikaruniai anak laki-laki. Jadi selamat atas pernikahan dan mudah-mudahan dikaruniai anak laki-laki. Itu asal mulanya semacam itu. Akhirnya istilah itu menjadi masyhur sehingga mendoakan terhadap mempelai putra itu disebut dengan istilah tarfiyah. Waslu rofa'a minar rofa. Kata-kata rofa'a itu diambil dari masdar rofa yang artinya adalah rukun dan harmonis. Al-ilti'am wal-ittifaq. Diambil dari kata-kata rofa as-saub. Yakni ila aslaha khorqahu. Ketika kita memperbaiki baju yang robek, ketika kita memperbaiki baju yang bolong, yakni dengan melekatkan sebagian kain pada sebagian yang lain, kemudian dijahit. Kemudian yang bisa kita ambil lagi dari hadis tersebut di atas, bahwa di dalam salah satu riwayat yang terdapat di dalam kitab Musnad, yakni Musnadnya Imam Ahmad, di sana ada sebuah redaksi yang menyatakan tazawwaja Aqil bin Abi Thalib fa kharaja alaina fakulna birrafa wal banin. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwa Aqil bin Abi Thalib melakukan pernikahan, kemudian ia mengunjungi kami, fa kharaja alaina, jadi mengunjungi kami, kemudian kami mengucapkan selamat atas perkawinan dan mudah-mudahan dikaruniai keturunan laki-laki. Nah, saat Aqil bin Abi Thalib didoakan semacam itu, beliau mengatakan la taqulu dzalik, jangan mendoakan semacam itu. Fa innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nahana an dzalik. Karena Kanjeng Nabi mencegah mendoakan orang yang barusan kawin dengan doa rofa wal bani. Nah, kemudian Akil menyarankan agar berdoa dengan doa yang dilantunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walakin kulu barakallahu fik wa barakalaka fiha.
Sehingga hadis yang diriwayatkan dalam musnad ini menjadi dalil bahwa mendoakan mempelai dengan rifa wal banin dan lafal-lafal yang lain itu semuanya dinasah, dihapus hukumnya dengan anjuran berdoa barakallahu fika wa baraka laka fiha. Adapun penyebab dihapusnya doa rifa wal banin adalah karena dengan berdoa semacam itu mengesankan bahwa mereka membuat stigma negatif terhadap anak perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Karena doa itu mengandung stigma negatif terhadap anak perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok jahiliyah, maka hal itu dinasakh, dihilangkan hukumnya, diganti dengan barakallahu fik wa baraka laka fiha. Wal hikmah fi hadha dua anna adda ziwaj fihi dukhulun fi hayatin jadidah. Hikmah kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang barusan kawin adalah karena akad pernikahan ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan pernikahan ini mulai memasuki gerbang kehidupan yang baru. Yang mana endingnya tidak jelas, endingnya baik atau tidak. Endingnya pernikahan itu harmonis atau tidak jelas. Jadi seorang itu memasuki gerbang kehidupan yang baru, yang endingnya baik atau tidak jelas, sehingga orang yang melakukan pernikahan, baru melakukan pernikahan, sangat membutuhkan terhadap doa tersebut. Karena dengan adanya doa tersebut, berarti kita membantu orang yang melakukan pernikahan dengan secara moral lah karena tadi. Wa hada du'a yatadammanu ma'aniya jalila fi ghayatil munasabah li hadzal hal. Dan doa ini mengandung arti yang amat penting, nah, sesuai dengan kondisi yang dialami oleh orang yang melakukan perkawinan tadi, yaitu mulai memasuki gerbang kehidupan yang baru yang endingnya tidak bisa diketahui, sehingga layak kita doakan agar kehidupannya berjalan dengan baik, penuh berkah dalam kondisi apapun. Jadi artinya doa itu penting. Di dalam sebuah siiran dinyatakan atahza'u bid-du'a wa tazdari. Apakah kau menghina dan melecehkan terhadap doa? Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Sementara kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh doa itu. Sihamul laili la tuhti walakin laha amadun walil amadin qidha. Bahwa doa itu bagaikan panah yang diluncurkan di malam hari yang tidak pernah luput dari sasaran. Jadi doa itu dipastikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari sasaran doa itu. Lakin laha amadun walil amadin qidau. Nah, dikabulkannya doa itu butuh waktu, sementara waktu itu ada habisnya. Sehingga dari dua syair ini bisa dinyatakan bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khutbah li abdin nikah. Al-khutbah li abdin nikah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qol allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud fil hajah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa
Beliau mengatakan, kami diajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah saat nikah atau tasyahud fil hajah. Tasyahud ini artinya adalah khutbah min itlaqil juz wa iradatil kul. Karena di dalam khutbah nikah itu dipastikan ada tasyahudnya, sehingga pengertian dari tasyahud ini ya khutbah. Nah, kemudian fil hajati ini mayoritas ulama mengartikan adalah kebutuhan-kebutuhan nikah. Jadi Kanjeng Nabi mengajari Abdullah bin Mas'ud, mengajari para sahabat untuk melakukan khutbah nikah yang berbunyi innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca 3 ayat, yakni ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa al ayat. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida al ayat. Itu 3 ayat eh, yang menjadi tindak lanjut daripada khutbah yang disebutkan di dalam hadis tadi. Kemudian ditinjau dari sanad dan ilah-ilah yang ada pada hadis ini, bahwa hadis ini diriwayatkan dari Abi Ishaq As-Sabi'i, dari Abi Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai dari A'mas, dari Abi Ishaq, dari Abi Akhwas, dari Abdillah. Dari keterangan ini terdapat 2 pertanyaan, 2 kemuskilan. Yang pertama adalah terjadi perbedaan riwayat. Yang pertama adalah Abu Ishaq meriwayatkan hadis ini dari Abi Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Abu Ishaq juga meriwayatkan dari Abi Akhwas, kemudian dari Abdullah. Loh, bagaimana hal ini bisa terjadi? Pertanyaan yang kedua, di dalam sanad masing-masing dari kedua hadis itu terdapat kelemahan. Kelemahannya terletak di mana? Yakni terletak pada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini merupakan putra laki-laki daripada Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau tidak mendengar langsung dari ayahnya. Sementara dari jalur yang kedua, di situ ada A'mas. A'mas ini termasuk tokoh yang bisa dipercaya, tapi dia termasuk mudallis, orang yang memasukkan kalimah lain yang bukan hadis. Dan di sini juga tidak dijelaskan beliau apakah memang mendengar dari rawi sebelumnya. Kemudian untuk menjawab 2 kemuskilan tadi, beliau menyatakan bahwa perbedaan sanad itu tetap dinyatakan sahih menurut 2 riwayat alal wajhain. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa kedua hadis itu tergolong hadis sahih karena Israel, rawi sebelumnya, mengumpulkan hadis ini dan menyatakan bahwa beliau meriwayatkan hadis dari Abi Ishaq, dari Abi Akhwas, dan Abi Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Kanjeng Nabi.
Kemudian Ibnu Rajab mengatakan, wa hadza mimma yastadillu bil imma katsiran ala sihhati riwayati man farada bil isnad idza rawal hadis bil isnad alladzi rawahu bihil jamaah. Bahwa hadis yang diriwayatkan oleh satu orang itu bisa dianggap sah dan bisa dianggap sahih apabila hadis yang senada itu diriwayatkan oleh beberapa orang. Kemudian memperkuat terhadap kelemahan hadis itu adalah bahwa Abu Ishaq ini adalah orang yang luas pemahamannya terhadap hadis. Adapun untuk menjawab kelemahan yang terdapat dalam sanadnya hadis itu, pengarang kitab ini mengatakan bahwa kelemahan itu tergolong kelemahan yang ringan, ya kan? Sehingga salah satunya bisa terdukung dengan hadis yang lain. Karena sudah terdukung dengan hadis yang lain, maka kualitas hadis itu berubah menjadi hadis hasan. Ya kan? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Turmudi. Kemudian memperkuat hadis tersebut yang dianggap lemah dari sisi rawi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tobroni di dalam Sunanul Kabir dari Abi Iyad, dari Abdullah bin Mas'ud marfu'an. Bahkan dalam hadis itu dimarfu'kan, disandarkan langsung oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abu Iyad majhulun. Abu Iyad tergolong seseorang yang tidak diketahui biografinya. Akan tetapi, walakin riwayatu sholihah fil mutaba'at. Akan tetapi riwayatnya layak menjadi penguat. Artinya hadis ini merupakan hadis mu'allal, ada ilatnya, akan tetapi ilat tersebut tidak sampai menyebabkan hadis itu menjadi tidak bisa digunakan. Kemudian al-gharib wa riwayat. Kata-kata gharib di dalam hadis tersebut yang pertama adalah tasyahud, yang mana tasyahud ini diartikan khutbah. Jadi diartikan khutbah. Nah, sumiyatil khutbah tasyahudan listimaliha alaihi. Khutbah ini dikatakan dengan tasyahud karena adanya khutbah memuat terhadap tasyahud. Sebagaimana khutbah itu juga bisa dinyatakan dengan zikir karena khutbah itu memuat zikir. Kemudian kata-kata hajah. Hajah itu artinya mestinya sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, sesuatu yang eh, diusahakan oleh manusia. Akan tetapi eh, sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hajah di situ adalah nikah. Meskipun sebagian yang lain menafsiri hajah itu secara umum, hajat apapun ada. Karena al di dalam kata-kata hajah itu adalah alil jinsi sehingga bisa berfaedah umum. Adapun 3 ayat yang dimaksud di dalam hadis itu adalah surat An-Nisa ayat 1, kemudian surat Ali Imran 102, kemudian surat Al-Ahzab ayat 70-71. Kemudian yang bisa kita gali dari hadis itu adalah dari kata-kata al-lamana ini bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa khutbah nikah itu hukumnya adalah sunnah. Jadi khutbah nikah tersebut adalah sunnah dan ini disepakati oleh ulama. Ibnu Qudamah di dalam dari ulama dari kalangan Imam Hambali mengatakan
bahwa khutbah nikah itu tidak wajib menurut seorang pun dari ahli ilmu kecuali Abu Dawud Ad-Dhahiri. Jadi yang mewajibkan cuma satu orang, yakni Abu Dawud Ad-Dhahiri. Lima karena yakni li hadisi Ibnu Mas'ud niku wau. Wa mimma yubtilu qala Dawud hadza annahu sallallahu alaihi wasallam abrama uqudan nikahin walam yahtub. Nah ini. Di antara yang membatalkan pendapat daripada Abu Dawud Ad-Dhahiri bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan beberapa akad nikah dan tidak melakukan khutbah. Ini yang bisa membatalkan bahwa khutbah nikah dihukumi wajib. Di antaranya lagi adalah hadis yang menjelaskan seorang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi menawarkan pada para sahabat siapa yang mau menikahi terhadap perempuan ini. Jadi qala sallallahu alaihi wasallam lil ghaib fi ziwajiha zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an walam yahtur. Setelah ada orang yang mengiyakan, kemudian orang itu dikawinkan dengan mahar Al-Quran, dengan mahar mengajari Al-Quran, dan di dalam pernikahan itu Kanjeng Nabi tidak melakukan khutbah nikah. Kejadian-kejadian akad nikah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tanpa khutbah itu banyak sekali sehingga tidak perlu diperpanjang. Kemudian tentang al-hajah tadi diartikan umum sehingga bisa mencakup apapun. Mimma ya dulu ala tafsiril hajabi, adapun hal-hal yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hajat ini adalah nikah, hajat adalah nikah. Kemudian banyak hadis yang menerangkan tentang segot-segot khutbah, di antara muatan-muatan daripada segot khutbah itu yang paling utama adalah bacaan hamdalah, kemudian memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik disertai dengan dua kalimat syahadat atau tidak. Kemudian dibarengi dengan penyebutan ayat atau tidak, itu merupakan petunjuk daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa khutbah yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tadi ini bisa diberlakukan di dalam mukaddimah-mukaddimah kita, bisa diberlakukan di dalam penulisan-penulisan surat sesuai dengan pemahaman hajat oleh mereka. Ini adalah sebuah kesalahan besar, bahwa bahkan pendapat itu menentang dengan keras terhadap sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Jadi khutbahnya Ibnu Mas'ud tadi itu hanya bisa diterapkan dalam nikah, tidak perlu diterapkan di dalam pembukaan-pembukaan kitab, tidak perlu diterapkan di dalam penulisan-penulisan surat. Meskipun kata-kata hajah itu bisa diartikan umum sebagaimana pemahaman mereka. Di antara eh, faktor atau kelemahan dari pendapat sebagian ulama mutaakhirin itu adalah surat-suratnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada para raja itu tidak dimulai dengan khutbah semacam tadi. Akan tetapi surat-suratnya Kanjeng Nabi pada raja-raja dan pegawai-pegawai itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana suratnya Kanjeng Nabi pada Raja Kaisar dan lain sebagainya. Begitu juga kitab-kitab
Begitu juga surat-surat yang ditulis oleh Khulafaur Rasyidin itu juga tidak menyebutkan khutbah sebagaimana khutbahnya Abdullah bin Mas'ud tapi dimulai dengan kata-kata Bismillah. Kemudian yang menunjukkan kelemahan dari pendapat sebagian ulama mutaakhirin tadi adalah beberapa imam hadis, beberapa ahli fikih dan para muhaddis di dalam karangan-karangan mereka ini ada sebagian yang cukup memulai dengan kata-kata Bismillah, ada juga yang memulai dengan kata-kata Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dibarengi dengan tasyahud, tanpa dibarengi dengan penyebutan ayat. Jadi intinya dari beberapa penjelasan tadi bahwa khutbahnya Ibnu Mas'ud itu hanya bisa diterapkan di dalam khutbah nikah, tidak bisa diterapkan di dalam penulisan surat, penulisan kitab di awal kitab dan sebagainya. Hal itu merupakan kesepakatan daripada umat Islam dan pendapat yang berbeda tadi ini jelas menyalahi, menyelisihi apa ya, kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih penyampaiannya. Barangkali dari teman-teman ada yang perlu didiskusikan, monggo. Monggo Mas Sabror, Mas Ulil langsung. Oke, terima kasih Mas. Jadi nggak penting ya mau nanya. Kalau kita menghubungkan hadis yang pertama kali ketika menentukan cara memilih istri, itu saya teringat dengan hadis tentang hulu ya. Jadi waktu itu istrinya sahabat Sabit bin Qais itu kan laporan ke Nabi bahwasanya sahabat Qais ini dalam masalah agama, dalam masalah akhlak, gak masalah Nabi, cuman saya kok nggak nyaman dengan mukanya ini ya. Gitu. Akhirnya sama Nabi ada syariat huluk di situ. Nah, pertanyaan saya, Yai, kalau misalnya kita bandingkan hadis ini dengan hadisnya yang yang ceritanya siapa istrinya Sabit bin Qais ini, kok kayaknya sedikit kontradiktif, Yai. Di awal sebelum kita nikah dipilih yang agamanya bagus. Tidak ada larangan memang memilih apa namanya memilih yang kaya, yang cantik gitu. Tapi ditekankan ke agama yang bagus. Tapi ketika sudah nikah, kok ada masalah dengan wajahnya, itu malah langsung malah langsung dicarikan solusi. Ternyata solusinya hulu gitu, bukan disuruh bersabar atau gimana gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Atur suwun. Ya, ya. Ya memang hubungan keluarga itu kan mestinya faktornya faktor kenyamanan, kan. Kalau tidak nyaman kan untuk hubungan-hubungan selanjutnya menjadi tidak tidak baik. Karena itu ya diberi solusi untuk khuluk tadi itu, kan. Jadi merupakan sebuah solusi. Jadi semuanya itu sebetulnya kan boleh, kan, bahwa nikah dengan tujuan apapun boleh, tapi yang paling ditekankan adalah karena faktor faktor agama. Sehingga setelah dijalani, kok ternyata dari faktor yang lain ini menyebabkan tidak nyaman, sehingga ya diperbolehkan saja melalui jalur jalur khuluk karena ya punya punya pilihan, kata. Tapi kan dalam proses khuluk ini yang menjadi objek adalah sang wanita. Nah, sementara untuk wanita kan tidak ada perintah untuk eh, mengawini karena faktor agama atau karena faktor yang lain. Meskipun tentunya juga itu juga dianjurkan. Jadi intinya
pernikahan itu demi kebahagiaan, sehingga ketika hal-hal itu di awal diperbolehkan, memilih karena beberapa faktor itu, kemudian di tengah-tengah ada masalah dan itu mengganggu hubungan antara keduanya, sehingga ya bisa-bisa saja tidak masalah diterapkan huluk. Mungkin ada yang lain mungkin. Sudah, Mas Ulil, apa perlu ditanggapi atau Oke, ditambah? udah aman, 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 Mas. Intinya Udah tidak paham. ada kontradiksi ya, Gi. Iya, ya. Nggih, Kalau ada, nggih, 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 karena nggih, ada nggih, permasalahan yang case yang berbeda, akhirnya Nabi pun dawuh seperti itu. nggih, nggih. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Insya Allah seperti biasa kita lanjut di Rebu yang akan datang kalau tidak ada halangan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti doa dipimpin oleh Yai Nas. Dari saya kurang Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil alamin al-mab'uts rahmatil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa fi man mulidina wa dunyana wa ukhrana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa la tanatana min dhatina min al khair wa la tajina wa yawmina lisyarri wa dhirrusna wa yawman nafi'an wa lam taqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa du'aan mujaba. يسر أمورنا واشرح صدورنا نور قلوبنا بالصالحات أعمالنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين والخزايا والمفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. terima kasih disampaikan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.